Halo guys, ini dan selamat datang di Cak Andre Berkisah, belajar dan mencintai dunia agribisnis. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas topik mengenai manajemen pakan peternakan. Jadi, siap upgrade skill dan wawasanmu, jangan lupa siapkan camilan favorit dan stay tune sampai akhir. Layaknya makhluk hidup lainnya, untuk dapat bertahan hidup, ternak juga membutuhkan makanan yang mana kemudian biasa disebut dengan sebutan pakan. Pakan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, baik untuk kegiatan pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, maupun produksi seperti daging, susu, dan telur. Kualitas pakan yang diberikan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas ternak. Secara umum, pakan ternak terbagi menjadi 3, yaitu pakan hijauan, pakan penguat, dan pakan tambahan. Pakan hijauan mencakup rumput, daun leguminosa, dan silase yang kaya akan serat. Pakan hijauan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Sebagai sumber utama serat, hijauan membantu proses pencernaan dengan merangsang aktivitas rumen dan mendukung pertumbuhan mikroba baik. Selain itu, hijauan juga menyediakan energi, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan ternak untuk tumbuh sehat dan produktif. Sementara, pakan penguat atau konsentrat adalah sumber energi dan protein tinggi seperti biji-bijian, dedak, bungkil, dan suplemen tambahan. Berbeda dengan hijauan, konsentrat memiliki kandungan serat yang lebih rendah tetapi kaya akan nutrisi esensial seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pakan ini membantu mempercepat pertumbuhan ternak, meningkatkan produksi susu, serta memperbaiki efisiensi pakan. Selain itu, konsentrat berperan dalam menyeimbangkan kebutuhan nutrisi ternak, terutama ketika hijauan tidak mencukupi. Yang ketiga adalah pakan tambahan. Seperti namanya, ini adalah pakan yang digunakan hanya sebagai tambahan dan bukanlah untuk konsumsi utama bagi ternak. Pakan tambahan yang dimaksudkan adalah produk yang tidak bernutrisi namun berguna untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, ataupun menyembuhkan hewan ternak. Di antaranya adalah antibiotik, antitoksin, obat cacing, hormon, dan lainnya. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa ternak itu tidak cukup hanya dengan makan rumput aja ya. Lalu kira-kira apa sih yang menjadi faktor penentu pemilihan jenis-jenis pakan tersebut? Kalian tahu nggak, pemilihan bahan pakan ternak itu nggak bisa asal pilih loh. Supaya ternak tumbuh sehat dan produktif, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Setidaknya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan bahan pakan. Yang pertama, tentu saja adalah nilai gizinya ya. Pakan harus mengandung nutrisi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini penting banget loh untuk mendukung pertumbuhan, produksi susu, hingga daya tahan tubuh ternak itu sendiri. Misalnya, jagung sebagai sumber energi atau bungkil kedelai yang kaya akan protein. Kalau gizinya nggak seimbang, produktivitas ternak nanti juga bisa terganggu. Nah, faktor yang kedua yang gak kalah penting tentu saja itu harganya loh ya. Pakan itu penyumbang sekitar 60-70% dari total biaya produksi peternakan. Makanya peternak harus cerdas nih memilih bahan pakan yang bernutrisi tinggi tapi tetap ekonomis. Misalnya mengganti jagung impor dengan bahan lokal yang jauh lebih murah tapi tetap berkualitas. Terus ada faktor ketersediaan. Kalau pakan sulit didapat atau bergantung pada musim, bisa bikin peternak kesulitan. Contohnya, rumput gajah mungkin melimpah di musim hujan aja nih, tapi di musim kemarau bisa langka. Makanya, peternak perlu menerapkan strategi seperti fermentasi atau silase untuk tetap menjaga stok pakan itu tetap aman sepanjang tahun. Terakhir, kita harus waspada nih sama zat anti nutrisi. Apa sih itu? Jadi, beberapa bahan pakan itu mengandung senyawa yang bisa menghambat pencernaan atau bahkan beracun nih bagi ternak. Contoh, misal biji kedelai mentah itu mengandung zat antitripsin yang bisa mengganggu penyerapan protein. Gimana lalu solusinya? Yaitu perlu adanya pengolahan seperti pemanasan atau fermentasi yang bisa membantu mengurangi zat anti nutrisi ini.
Jadi, dalam pemilihan bahan pakan, kita harus mempertimbangkan nilai gizi, harga, ketersediaan, dan zat antinutrisi agar ternak tetap sehat dan produktif. Nah, menurut kalian nih, faktor mana sih yang paling sering jadi tantangan di lapangan? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya. Guys. Ternyata selain memperhatikan jenis pakan, ternyata ada hal lain loh yang gak kalah penting nih, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dari pakan itu sendiri. Apa aja ya kira-kira? Pertama, yaitu umur ternak. Umur ternak berpengaruh besar pada kebutuhan pakan. Anak ternak sih mungkin butuhnya lebih banyak protein untuk pertumbuhan mereka. Tapi untuk ternak yang lebih dewasa, butuh pakan yaitu untuk mempertahankan berat badan dan produksi baik itu susu ataupun dagingnya. Kedua adalah ukuran ternak. Semakin besar ternak, semakin besar pula nih pakan yang dibutuhkan. Ternak dengan bobot tubuh besar memerlukan energi lebih tinggi untuk mempertahankan metabolismenya dibandingkan dengan ternak yang ukurannya lebih kecil. Faktor lingkungan juga nggak bisa diabaikan. Saat cuaca dingin, ternak butuh lebih banyak energi untuk menjaga suhu tubuhnya. Sebaliknya, di cuaca panas, konsumsi pakan bisa aja menurun. Keempat, faktor keturunan atau genetik menentukan efisiensi pencernaan dan produktivitas dari ternak. Misal, sapi perah dengan genetika unggul cenderung butuh pakan dengan energi lebih tinggi untuk produksi susu yang jauh lebih maksimal. Faktor kelima ada faktor penyakit. Kalau ternak sakit, ya nafsu makannya bisa menurun dan metabolisme bisa terganggu. Oleh karena itu, ternak yang sedang dalam masa pemulihan itu butuh pakan khusus yang mudah dicerna dan kaya akan nutrisi agar kondisi mereka bisa sehat lagi. Lalu ada faktor aktivitas ternak juga loh. Apa sih itu? Jadi, semakin aktif seekor ternak, maka semakin banyak juga energi yang mereka butuhkan. Ternak yang banyak bergerak, seperti sapi pekerja, itu butuh lebih banyak karbohidrat dan protein dibandingkan dengan ternak yang jauh lebih banyak diamnya. Faktor ketujuh ada kondisi tubuh ternak. Ternak yang kurus itu butuh pakan lebih banyak untuk meningkatkan berat badannya. Sementara ternak yang terlalu gemuk perlu makan dengan formula khusus untuk bisa menjaga kesehatannya. Terakhir nih, setiap spesies itu punya kebutuhan pakan yang berbeda-beda loh. Misalnya, sapi ruminansia itu butuh banyak serat dari hijauan, sedangkan kalau ayam petelur lebih banyak mengonsumsi pakan kaya protein untuk produksi telurnya. Wow, ternyata kita sudah sampai di akhir video nih. Semoga materi kali ini bisa bikin kalian makin paham terkait dunia peternakan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau insight baru, bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya. Nih, di sini nih, tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang belajar, dan tentu aja subscribe ya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari video Chandre. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay inspired, and keep growing. Bye-bye!